Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita perhatikan dari lantai kiri atau ke lantai kanan anak bapak terlebih dahulu dan juga laci mejanya, apakah masih ada sampah atau tidak. Jika terdapat sampah atau hal-hal yang mengganggu, baik itu bekas-bekas makan atau minum, silakan dibawa ke tempat sampah dulu ya. Iya. Apakah sudah bersih semuanya? Ya. Baik, anak bapak sudah siap untuk mulai belajar pada hari ini. Ya. Baik, untuk mulai pembelajaran kita hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Puji syukur sama-sama kita tuturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan serta karunia kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini. Dan juga tak lupa selalu menyampaikan kata salam kita tuturkan kepada Nabi kita yang Nabi besar Muhammad SAW. Baik, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya Bapak akan memberikan sebuah rekayasa terlebih dahulu, yaitu pembahasan bagaimana ilmu kita nantinya berguna di masyarakat sekitar kita nantinya. Adapun materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang rancangan membangun jaringan, itu membuat sebuah jaringan. Nah, nantinya untuk materi ini pastinya nanti akan berguna bagi masyarakat nantinya, terutama bagi yang memerlukan sebuah jaringan di masyarakat. Contohnya saja, tetangga kita itu membeli sebuah perangkat jaringan atau biasanya disebut dengan jaringan wifi atau LAN. Nah, karena untuk pemasangan dari sebuah jaringan tersebut itu menggunakan biaya, alangkah baiknya itu biaya tersebut kita diberikan kepada tetangga, kepada kita, misalkan kita ada teknisinya, otomatis sebuah jaringan itu kita akan merangkai sebuah jaringan. Berarti dengan arti kata kita telah membantu sebuah tetangga kita dalam membangun sebuah jaringan tersebut. Nah, itulah gunanya jika anak bapak telah memahami apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, itulah kegunaan atau tujuan dari sebuah pembelajaran kita pada hari ini untuk masyarakat sekitarnya. Adapun juga banyak orang menggunakan jaringan setelah kita bangun jaringan tersebut. Banyak juga hal-hal yang kita bantu masyarakat dalam membagikan sebuah informasi-informasi tertentu, sepertinya kita berada di sebuah negeri orang istilahnya, atau pergi merantau. Nah, pastinya masyarakat atau orang tua kita terlebih dahulu pasti ingin mengetahui bagaimana kondisi kita pada di dunia yang lain, bukan maksud dunia lain tetapi di negara yang lain, atau istilahnya di tempat perantauan. Nah, otomatis untuk menyampaikan sebuah kabar informasi bagaimana kondisi kita di daerah perantauan tersebut, maka ada sebuah foto atau video yang akan kita rangkum dan kemudian kita kirimkan ke masyarakat, terutama kepada orang tua kita. Itu mengirim sebuah bukti bahwasanya kita dalam keadaan baik-baik saja, itu menggunakan sebuah jaringan. Nah, jaringan tersebut pasti sebelum dipakai atau dibentuk pasti harus ada rancangan sebuah jaringan terlebih dahulu, rancangan bangun jaringan tersebut. Nah, pada saat sekarang ini maka dari itulah kita masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu tentang rancangan bangun jaringan. Nah, inilah materi kita pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, alangkah baiknya Bapak mengambil absen terlebih dahulu ya. Rahmat Alfian Hadi. Baik, berarti semuanya hadir semuanya ya, tidak ada yang izin atau alfa atau sakit.
Baik, kita mulai pada pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita anak-anak Bapak mempelajari apa itu rencana bangun jaringan, pasti kita perlu tahu apa-apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Poin-poin apa saja yang akan kita pelajari yang kita fokuskan untuk merancang sebuah jaringan. Yang pertama itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu komunikasi data. Nah, sebelum kita merancang sebuah jaringan atau membangun sebuah jaringan, pasti anak-anak Bapak harus mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dinamakan dengan komunikasi data. Nanti dalam sebuah jaringan itu nanti kita akan mencoba, Bapak akan menjelaskan bagaimana cara akan Bapak jelaskan apa itu komunikasi data dan apa tujuan dari komunikasi data tersebut. Contohkan saja, nanti kita akan pada pertemuan besok kita akan melakukan praktek jika anak Bapak telah memahami yang materi pada saat sekarang ini. Kita praktekkan itu bagaimana cara berkomunikasi dari perangkat satu dengan perangkat yang lainnya. Nah, itulah yang pertama itu tentang komunikasi data. Yang kedua itu ada proses komunikasi data. Nah, setelah anak-anak Bapak memahami apa yang dimaksud dengan komunikasi data, si komunikasi data ini, setelah anak-anak Bapak mengetahui apa itu penjelasannya, kegunaannya, tujuannya, nanti kita akan juga mengetahui bagaimana proses komunikasi data itu digunakan, baik itu dari segi internal, eksternal, atau yang lain-lain sebagainya yang kita gunakan dalam sehari-hari. Nah, yang terakhir itu ada lapisan distribusi. Nah, dalam sebuah rancangan bangun jaringan ini pasti tentunya ada lapisan-lapisan yang digunakan pada saat membangun sebuah jaringan, yaitu lapisan distribusi. Nah, setelah anak-anak Bapak memahami komunikasi data dan juga proses komunikasi data ini, nanti anak-anak Bapak akan Bapak jelaskan apa yang dinamakan dengan lapisan distribusi. Lapisan distribusi ini pasti tentunya sangat berpengaruh dengan rancangan bangun jaringan ini. Nah, itulah poin-poin materi kita pada hari ini, yaitu komunikasi data, proses komunikasi data, dan juga lapisan distribusi. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang komunikasi data. Sebelum Bapak menjelaskan komunikasi data, terlebih dahulu anak Bapak harus mengetahui apa itu komunikasi dan apa itu data. Sebelum Bapak menjelaskan, coba Bapak tanya terlebih dahulu, adakah anak-anak Bapak mengetahui apa itu komunikasi dan apa itu data? Atau komunikasi itu adalah hubungan sebuah contohnya kita berbincang-bincang antara yang satu orang dengan yang lainnya. Oke, itu bisa dikatakan dengan komunikasi. Nah, kalau data itu apa? Apakah masih tahu atau belum? Tahu kan? Karena komunikasi telah dijelaskan tadi sama anak Bapak, itu penjelasan dari anak Bapak telah ada berhubungannya dengan penjelasan yang kita sekarang ini. Komunikasi itu adalah suatu interaksi atau bisa dikatakan dengan kita bisa berbicara dari orang yang satu dengan orang yang lainnya, perangkat satu dengan perangkat yang lainnya. Tapi dalam dunia IT, komunikasi ini itu suatu interaksi antara perangkat satu dengan perangkat yang lainnya, atau PC, komputer satu dengan komputer yang lainnya. Otomatis komputer ini dan komputer yang satunya lagi nanti bisa akan berkomunikasi, sharing-sharing data atau yang lain sebagainya, berbagi file. Nah, itulah yang disebut dengan komunikasi.
Sekarang kita masuk ke data. Data ini adalah suatu file yang telah dirangkum, bahan masalah-masalah yang telah dirangkum yang menjadi suatu file. Nah, file ini yang dinamakan dengan data. Nah, kumpulan-kumpulan suatu bahan yang sudah jadi, yang sudah telah kita bentuk semuanya menjadi satu yang dikatakan dengan file. Nah, file ini yang dikatakan dengan si data ini. Nah, itulah penjelasan sedikit tentang komunikasi dan juga data. Nah, kita masuk ke si komunikasi data ini. Nah, dari penjelasan antara komunikasi dan data ini, adakah anak bapak yang telah mengetahui apa itu komunikasi data? Belum? Nah, jadi komunikasi data itu adalah sebuah interaksi antara satu file dengan satu yang lain dan membentuk suatu masalah dan bentuklah sebuah data. Bisa dikatakan seperti itu ya. Tetapi ada juga sebagian sedikit dari penjelasan Bapak yang agak salah sedikit. Nah, Bapak akan meluruskan apa itu komunikasi data. Komunikasi data ini adalah suatu hubungan antara perangkat satu dengan perangkat yang lainnya, itu saling terhubung. Nih, perangkat satu P1 dengan P2 itu saling terhubung antara satu sama lain, dan juga melalui perantara atau media sebuah transmisi. Apa itu transmisi? Yaitu melalui sebuah jaringan. Nih, jaringan. Ini terhubung ini harus menggunakan jaringan. Nah, ditambahkan dengan data. Berarti suatu perangkat yang menghubungkan antara perangkat satu dengan perangkat yang lainnya yang berfungsi untuk membagikan dan berbagi sebuah data atau file. Nah, otomatis perangkat satu dengan perangkat lainnya itu saling terhubung. Jadi jika perangkat satu ini ingin meminta sebuah file yang ada di perangkat dua, nah otomatis perangkat dua ini bisa kita membagikan filenya ke si perangkat satu. Begitupun sebaliknya, perangkat dua ingin meminta data atau file di perangkat satu. Nah, otomatis perangkat satu akan mengirimkan sebuah file ke perangkat dua yang ingin dia tuju. Berarti otomatis saling terhubung antara satu sama lain. Nah, itulah si komunikasi data. Dari penjelasan anak bapak tadi itu sudah ada tersinggung sedikit, tetapi ada yang kurang. Nah, itulah bagaimana yang dikatakan dengan si komunikasi data. Nah, setelah bagian komunikasi data ini, apakah anak-anak bapak ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah paham? Sudah paham. Oke, berarti sudah paham ya tentang komunikasi data. Selanjutnya kita masuk ke si proses komunikasi data. Bagaimana bentuk si proses komunikasi data ini? Pasti tentunya memiliki sebuah tingkatan atau tahapan sebuah proses dalam menggunakan sebuah komunikasi data. Nah, dalam proses komunikasi data itu ada 3 tahap proses yang harus ada pada sebuah komunikasi data. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan simplex. Apa itu simplex? Simplex itu adalah suatu transmisi data di mana ada hanya mengalirkan dalam satu arah pada jalur komunikasi data. Nah, kita contohkan simplex ini, kita gambar contohkan ini perangkat satu, ini perangkat dua. Nah, maksud dari si simplex ini yaitu proses komunikasi data itu cuman dari sini sampai ke sini saja.
dari perangkat satu ke perangkat dua. Bukan sama seperti si komunikasi data ini bisa berputar-putar dari perangkat satu ke perangkat dua ke perangkat satu. Tetapi si simplex ini berbeda. Simplex ini itu komunikasinya cuma dari perangkat satu ke perangkat dua. Jika ingin berkomunikasi langsung perangkat dua ke perangkat satu itu tidak bisa, karena si simplex ini cuma hanya menggunakan satu jalur saja. Nih, satu jalur, menggunakan satu jalur saja. Jika ingin menggunakan P2 ke P1 itu terhubung, berarti otomatis kita buat ulang si jalur jaringan ini. Nah, itulah yang dikatakan apa itu si simplex, yaitu sebuah jaringan yang jalur transmisinya hanya memiliki satu jalur saja dari P1 perangkat 1 dan ke perangkat 2. Berarti otomatis jika telah terhubung perangkat 1 ke perangkat 2, berarti perangkat 2 ke perangkat 1 tidak bisa kita gunakan. Kenapa seperti itu? Karena dia hanya memiliki satu jalur saja, yaitu P1 ke P2, cuma hanya satu jalur saja. Jika ingin terhubung ke perangkat 2 ke perangkat 1, berarti yang satu jalur ini kita ubah lagi, kita bikin ulang lagi, kita reset ulang istilahnya. Nanti kita buat sebuah IP jaringannya dari perangkat 2 ke perangkat 1. Nah, itulah si simplex. Yang kedua itu ada yang dinamakan dengan half duplex. Apa itu half duplex? Half duplex ini adalah suatu transmisi data di mana data tersebut secara bergantian dengan yang mengalir dalam dua arah pada jalur. Berarti otomatis kita contohkan saja pada gambar ini ya, atau kita bikin gambar baru saja. Ini perangkat 1, ini perangkat 2. Nah, apa maksud dari half duplex ini? Dia memiliki dua jalur. Berarti dia bisa berkomunikasi dengan perangkat 1 ini, bisa berkomunikasi dengan perangkat 2, dan perangkat 2 ini juga bisa berkomunikasi dengan perangkat 1. Berarti otomatis dalam sebuah jalur ini dia memiliki dua jalur, jalur 1, jalur 2. Jika kita menggunakan si half duplex ini, kita contohkan saja, jika kita ingin perangkat 1 dengan perangkat 2 itu terhubung melalui jalur 1, itu bisa, karena ini ada jalur pertama. Tetapi jika perangkat 2 ini ingin terhubung ke perangkat 1 tetapi dengan menggunakan jalur 1, itu tidak bisa. Kenapa seperti itu? Karena satu jalur ini menurut si half duplex ini itu hanya menggunakan dua jalur, yaitu satu jalur itu menghubungkan antara perangkat 1 dengan perangkat 2. Nah, jika ini perangkat 2 dengan perangkat 1 ingin terhubung, itu dibangun jalur yang satu lagi, yaitu jalur yang kedua. Nah, di jalur kedua inilah bisa digunakan itu menghubung antara perangkat 2 ke perangkat 1. Nah, itulah maksud dari si half duplex ini. Proses sebuah komunikasi data itu telah ada dua, itu simplex dan juga half duplex. Yang terakhir itu ada full duplex. Apa itu full duplex? Nah, full duplex ini yang mana transmisi data ini mengalir dalam dua arah jalur transmisi yang dapat komunikasi secara serempak atau sinkron. Itu maksudnya. Kita contohkan saja untuk gambar ini supaya pemahaman anak bapak bisa memahaminya untuk penjelasan tiap proses ini. Nah, bagaimana maksudnya? Itu suatu proses full duplex ini itu sama seperti dengan half duplex.
memiliki dua jalur, tetapi satu jalur tersebut hanya bisa menggunakan satu arah saja. Otomatis perangkat satu ke perangkat dua itu satu jalur. Kalau ingin perangkat dua ke perangkat satu itu harus bangun satu jalur lagi. Tetapi beda dengan full duplex ini. Full duplex ini dia memiliki dua jalur transmisi, tetapi setiap jalur tersebut itu bisa kita hubungkan antara perangkat satu ke perangkat dua ke perangkat satu. Nah, kenapa sih half duplex ini tidak bisa seperti si full duplex ini? Karena si half duplex ini sudah aturannya setiap jalur tersebut hanya bisa dilalui satu kali saja, bukan tidak bisa secara timbal balik. Beda seperti full duplex. Full duplex ini memiliki dua jalur, yang satu jalur tersebut bisa kita gunakan menghubungkan antara perangkat satu ke perangkat dua dan juga perangkat dua ke perangkat satu. Artinya itu secara timbal balik itu bisa digunakan jaringan full duplex ini. Nah, dari proses komunikasi data seperti inilah proses dari sebuah komunikasi data ini, yaitu simplex, half duplex, full duplex. Simplex ini memiliki satu jalur yang hanya menghubungkan perangkat satu ke perangkat dua saja melalui satu jalur transmisi. Yang half duplex ini yaitu sebuah transmisi data yang memiliki dua jalur tetapi tidak bertolak balik ke satu jalur tersebut. Itu half duplex. Sedangkan full duplex itu suatu transmisi data yaitu yang dapat menghubungkan perangkat satu ke perangkat lainnya dengan bisa menggunakan satu jalur saja. Tetapi di si half full duplex ini biasanya itu menggunakan dua jalur. Jadi otomatis jika tidak bisa menggunakan jalur satu, jalur dua ada. Jadi istilahnya cadangannya untuk jalur dua. Nah, itulah proses komunikasi data simplex, half duplex, dan full duplex. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya. Tidak, berarti anak bapak sudah paham ya tentang proses komunikasi data. Kita masuk ke yang terakhir, yaitu ada lapisan distribusi. Sebelum anak-anak mengetahui lapisan distribusi dan apa itu fungsinya, pasti anak-anak bapak harus mengetahui tentang apa itu lapisan distribusi. Nah, lapisan distribusi ini biasanya disebut juga dengan layer workgroup. Apa layer workgroup? Layer workgroup itu sama seperti sebuah jaringan yang terdiri dari beberapa perangkat yang saling terhubung satu sama lain. Nah, ini saling terhubung. Berarti dia akan membentuk sebuah workgroup. Membentuk sebuah grup yang dapat terhubung dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Itu yang dinamakan dengan layer workgroup. Nah, sedangkan layer workgroup, si lapisan distribusi ini yang menetapkan suatu titik komunikasi antara layer akses dan layer inti. Itulah lapisan distribusi, yaitu menerapkan titik komunikasi antara layer satu dengan layer lainnya yang memiliki akses, layar akses dan layar inti. Nah, itulah maksud dari lapisan distribusi. Adapun fungsi utama dari sebuah layar lapisan distribusi ini, kita masuk ke fungsi utama. Fungsi utamanya itu yang dinamakan dengan routing. Routing itu sama halnya seperti itu workgroup, itu saling menghubungkan antara komputer satu dengan banyaknya komputer. Itu biasanya dalam sebuah jaringan itu ada dua perangkat yang kita gunakan, yaitu switch dan router. Apa itu switch? Switch itu yang menghubungkan antara komputer suatu jaringan LAN ke internet. Sedangkan router itu menghubungkan dari satu dengan banyak komputer. Artinya dengan menggunakan router itu tidak menggunakan sebuah jaringan internet namanya. Nah, itu bedanya antara router dengan switch.
Kemudian kita masuk ke si fungsi dari lapisan distribusi ini. Yang pertama itu bertanggung jawab untuk sebuah routing. Apa maksudnya ini? Memberikan kebijakan berbasis jaringan untuk konektivitas. Maksudnya itu sebuah lapisan distribusi ini bertanggung jawab dalam membagikan sebuah file atau menghubungkan sebuah komputer ke banyak komputer lainnya. Makanya fungsi lapisan distribusi ini sangat berpengaruh dalam membangun sebuah jaringan. Otomatis lapisan distribusi ini sama seperti halnya sebagai si penanggung jawab jaringan tersebut, atau biasanya disebut dengan admin dari sebuah jaringan tersebut. Yang kedua itu ada namanya paket filtering, atau biasanya disebut dengan firewall. Apa maksudnya si paket filtering ini? Paket filtering ini yaitu satu paket proses dan juga mengatur pengiriman paket berdasarkan sumber dan tujuan informasi untuk menciptakan batas jaringan. Jadi maksudnya itu suatu paket yang akan kita kirim dari suatu perangkat satu ke perangkat yang lainnya, itu pengirimannya itu berdasarkan dengan si sumbernya, si pengirim file ini dari perangkat satu ke perangkat dua, dari mana sumber file itu dikirim, dan juga menciptakan dan tujuannya informasi ini untuk menciptakan batas sebuah jaringan. Nah, untuk menurut si paket filtering ini, dalam mengirim sebuah data atau file itu, jaringannya itu tidak diperlukan dengan kecepatan tinggi atau kecepatan yang begitu besar. Dengan kecepatan yang begitu minim saja, itu sudah bisa mengirim satu file antara perangkat satu dengan perangkat dua. Nah, itulah fungsi lapisan distribusi, yaitu paket filtering. Selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan QoS. Fungsi lapisan distribusi ketiga itu ada QoS, yaitu router atau layer switch dapat membaca paket dan memprioritaskan pengiriman berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Otomatis dalam pengiriman sebuah file itu pasti harus ada kebijakan-kebijakan yang akan kita penuhi atau kita pahami apa-apa saja aturan-aturan dalam sebuah pengiriman file dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Contohnya saja, kita ingin mencoba mengirimkan sebuah file dari perangkat satu ke perangkat yang satunya. Itu untuk pengirimannya ini haruslah mengetahui bagaimana kebijakan di pengiriman file tersebut. Kenapa harus mengetahui tujuan kebijakan untuk pengiriman file ini? Untuk menghindari yang namanya itu virus. Karena jika file yang ingin kita kirim ke perangkat dari perangkat satu ke perangkat dua itu file yang bervirus, berarti otomatis kita telah membagikan sebuah virus yang dapat membahayakan si file tersebut, yang akan membahayakan si perangkat dua ini. Otomatis jika masuk ke virus yang kecil saja, masuk ke sebuah perangkat yang baru yang masih bersih, itu otomatis virus tersebut akan makin lama akan makin membesar, atau istilahnya makin mengganas. Jadi jika ada virus di sebuah perangkat kita, itu bisa mengakibatkan rusaknya file-file kita nantinya. Nah, itu fungsi ketiga dari si lapisan distribusi. Selanjutnya itu yang keempat ada akses layer agregasi
point. Apa maksudnya akses layer agregasi point ini? Yaitu lapisan distribusi ini berfungsi sebagai batas untuk siaran dan domain melayani titik agregasi untuk switch layar desktop. Berarti otomatis akses layer ini berguna untuk lapisan distribusi untuk menampilkan di layar desktop apakah jaringan tersebut telah terhubung dengan komputer lainnya. Itu biasanya jika ingin kita melihat apakah jaringannya telah terhubung, pada bagian di sini pojok kanan bawah ini akan mengeluarkan menampilkan icon, yaitu sebuah perangkat komputer atau PC, sebuah gambar PC. Nah, jika PC tersebut ada silangnya, berarti otomatis itu jaringan tersebut belum terhubung. Nah, jika PC tersebut bergambarkan tanda seru, nah otomatis itu pasti ada suatu kesalahan. Makanya perangkat tersebut belum bisa terhubung ke perangkat yang satunya lagi. Nah, jika gambarnya cuman hanya gambar komputer saja, icon komputer saja, itu maksudnya itu adalah suatu perangkat kita telah terhubung ke perangkat yang lainnya. Jadi jika telah terhubung, kita sudah bisa melakukan transmisi atau berganti mengirim dan menerima sebuah file dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Nah, itulah akses layer agregasi point. Selanjutnya itu ada control broadcast dan multicast. Apa maksudnya control broadcast dan multicast? Itu maksudnya itu berfungsi sebagai batas untuk siaran dan domain multicast. Berarti otomatis sebuah jaringan yang telah kita bangun, kemudian kita akan menggunakan jaringan tersebut untuk membagikan sebuah file dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Itu jaringannya itu pasti dibatasi. Jaringannya itu tidak kita gunakan secara maksimum. Jika kita melakukan secara melebihi kapasitas atau batas maksimum, itu akan mengakibatkan itu jaringannya yang dinamakan dengan lambat atau lag istilahnya. Anak kalau sekarang ini, jadi otomatis kontrol broadcast dan multicast ini berguna untuk membatasi sebuah jaringan yang telah kita gunakan untuk mengirim sebuah file di perangkat satu dan ke perangkat yang lainnya. Nah, itulah kontrol broadcast dan multicast. Kemudian itu keenam ada yang dinamakan dengan gateway aplikasi. Maksudnya itu memungkinkan kita untuk membuat gateway protokol dan arsitektur jaringan yang berbeda. Apa maksud dari sebuah gateway ini? Gateway ini adalah kemana tujuan kita yang akan kita hubungkan. Kita contohkan saja, kita ingin menghubungkan perangkat satu dengan ke perangkat dua. Otomatis jika kita ingin mengetahui di mana letak gateway-nya, siapa gateway-nya, itu kita harus memastikan kemana kita akan menghubungkan. Berarti kita contohkan saja pada ini, jika yang perangkat satu ingin menghubung ke perangkat dua, berarti si perangkat dua inilah yang dinamakan dengan gateway. Nah, tetapi jika sebaliknya juga bisa, perangkat dua ingin menghubungkan perangkat satu, berarti otomatis gateway-nya adalah si perangkat satu. Nah, itulah yang dimaksud dengan si gateway. Nah, ada juga fungsi yang terakhir, yaitu fungsi terakhir dari lapisan distribusi ini adalah antrian dan memanipulasi. Apa maksudnya? Ini fungsi yang terakhir ya. Maksudnya itu adalah lapisan distribusi ini dapat melakukan yang dinamakan dengan antrian dan juga dapat memanipulasi sebuah data yang akan kita kirim dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Nah, maksud dari antrian ini kan sekarang kita telah terhubung dengan banyak si komputer.
Nah, jika ingin mengirim sebuah data ke banyaknya perangkat, itu ada yang dinamakan dengan antrian. Berarti otomatis jika kita ini misalkan perangkat kita ingin mengirim ke semua perangkat ini, otomatis itu ada yang dinamakan dengan antrian. Jika kita ingin mengirimkan ke seluruh perangkat, itu bisa dikatakan nanti error nantinya untuk pengiriman filenya. Maka untuk fungsi yang terakhir ini diadakan dibentuknya namanya antrian. Berarti otomatis setelah filenya dikirim ke perangkat satu, nah otomatis perangkat yang dua dilakukan pengiriman lagi, dan begitu juga seterusnya. Untuk pengiriman sebuah file telah dikirim ke sini, habis itu yang di sini dan seterusnya. Nah, ada juga yang dinamakan dengan manipulasi. Apa itu manipulasi? Manipulasi itu adalah sebuah data dalam sebuah komputer satu ini, itu sama sepertinya kita copy paste atau file tersebut tidak secara asli. Otomatis file yang kita bagikan dari perangkat satu yang lainnya, berarti file yang di sini itu adalah file asli. Sedangkan yang kita bagikan ke si perangkat yang lainnya itu adalah file palsu atau yang bukan asli dari si file ini. Berarti otomatis untuk melindungi keamanan, itulah makanya kita perlukan itu namanya dengan akses layarnya. Lalu salah QoS ini yang melindungi sebuah jaringan file dari bahaya virus-virus lainnya dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Nah, itulah fungsi dari sebuah lapisan distribusi. Nah, sampai untuk lapisan distribusi ini, apakah masih ada anak-anak Bapak yang ingin bertanya? Baik, jika anak-anak Bapak telah paham, itulah materi kita pada hari ini, yaitu tentang komunikasi data, proses komunikasi data, dan juga lapisan distribusi. Nah, untuk materi keseluruhan ini, apakah anak-anak Bapak ada yang ingin bertanya? Baik, tidak ada ya. Jika tidak ada, Bapak yang akan bertanya kepada anak-anak ya. Coba anak-anak Bapak sebutkan sebutkan tiga proses komunikasi data. Baik, silakan. Yang pertama simplex, yang kedua half duplex, yang ketiga adalah full duplex. Oh baik, nah berarti untuk proses komunikasi data ini ada tiga ya. Yang pertama itu ada simplex, yang kedua ada half duplex, dan yang ketiga itu ada full duplex. Berarti proses komunikasi data itu ada tiga, bukan lebih. Inilah si proses komunikasi data ini. Berarti anak Bapak sudah paham semuanya ya. Baik, mungkin materi kita cukupkan sampai sekarang ini. Untuk materi kita pada hari ini itu komunikasi data ini adalah suatu interaksi antara komputer satu dengan komputer lainnya yang bisa mengirimkan suatu data dari perangkat satu ke perangkat lainnya, atau sebaliknya. Proses komunikasi data ini itu ada tiga, yaitu simplex, yaitu yang memiliki satu jalur yang menghubungkan perangkat satu perangkat dua yang hanya memiliki satu jalur. Yang kedua ada half duplex, yaitu memiliki dua jalur. Yang ketiga itu ada full duplex yang memiliki dua jalur yang bisa timbal balik. Nah, itulah proses komunikasi data. Yang terakhir itu adalah lapisan distribusi yang memiliki 7 fungsi lapisan distribusi. Ada yang bertanggung jawab sebagai routing, packet filtering, QoS, access layer, aggregation point, control broadcast dan multicast, gateway, dan juga yang terakhir itu ada antrian dan manipulasi. Nah, itulah penjelasan sedikit bagian akhir dari itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, jika anak-anak Bapak telah paham dengan materi pada hari ini, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan alhamdulillah.
sebelum Bapak tutup ya, untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan melakukan praktek, yaitu merancang atau membangun sebuah jaringan data ini. Jadi anak Bapak itu harus mempersiapkan pemahaman materi kita pada hari ini, yaitu komunikasi data, prosesnya, dan juga lapisan distribusinya. Nah, baik, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada pemahaman anak-anak Bapak yang masih kurang, itu nanti bisa ditanyakan di luar kelas ya. Baik, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bikin dulu ya.